Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya pikir mungkin cuma saya yang excited pada pagi hari ini. Siapa yang excited pagi-pagi hari ini? Amin, amin. Saking excitednya saya sampai sini, saya lupa baca catatan saya. Jadi saya bilang nggak usah pakai itulah. Tapi jadi saya ingin minta berdoa untuk saudara supaya saya ingat apa yang dikembangkan. Oke, tapi tadi ngomong-ngomong tadi Pastor Paul sudah start dengan Omicron, COVID. Saya mengucap syukur tentu saja hari ini. Saya tahu Gerrit minggu lalu dia kena Omicron. Tapi dia sudah, ya tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Sudah sehat ya, sudah sehat 1 minggu. Saya percaya COVID itu kita tidak perlu takut ya. Tahun 2020 saya kena COVID dan semua mild. Tapi saya research, banyak research dan saya lihat bahwa ternyata saudara yang kena COVID justru ada good news. Saudara itu dapat jadi imun. Jadi imun. Saudara itu ada mengeluarkan yang namanya itu IgM, antibody. Dalam 7 hari atau 5 hari saudara akan keluar IgM. Itu dari sel kita akan keluar yang namanya itu imun. Dalam beberapa bulan saudara akan keluar yang namanya IgG. Jadi saudara itu ada namanya itu antibody. Nah, kalau saudara memang FDD mengatakan kita tidak harus berdasarkan imun antibody ini. Tapi saya itu orang sains, jadi saya coba aja. Setelah 1 tahun saya coba antibody, saya masih ada 1 tahun masih ada antibody. Jadi masih ada antibody. Jadi saudara sekalian, kita punya body ini Tuhan desain supaya kita bisa overcome semua hal-hal yang masuk dalam diri kita. Amin. Apalagi kita berdoa satu sama lain. Oke? Setelah hari ini saya akan lanjutkan apa yang sudah Pastor Paul dan pastoral team sharing dalam 1-2 minggu ini. Tapi mari kita berdoa sama-sama supaya hari ini bukan sesuatu yang ada sesuatu yang baru yang kita pelajari ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih buat setiap kami, saudara kami yang sudah recovery Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan buat saudara kami yang masih belum Tuhan, yang masih sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka semua akan disembuhkan Tuhan. Mereka akan menjadi saksi bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau urapi kami semua yang mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menerima pewahyuan daripada Engkau Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Urapi teman-teman kami yang online Tuhan. Supaya mereka juga tetap fokus Tuhan. Tetap fokus untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita itu apa? Rise up and be radiant. Ya, rise up and be radiant. Saudara, dalam 1-2 minggu ini kita sudah mendengar firman Tuhan soal rise up, bangun dan semuanya. Tapi sometimes di dalam di kerohanian itu ada istilah-istilah yang abstrak yang kita nggak tahu. Misalnya soal rise up, bangun. Apa sih bangun? Apa sih itu tidur? Ya, apa itu sih bersinar? Tapi saya selidiki sebetulnya. Waktu saya selidiki adalah satu buku saya, Nelson Bible Study, dia mendefinisikan sleep itu. Sleep itu artinya itu simple. Sleep itu artinya atau tidur itu inaktif. Jadi orang yang tidur itu sebetulnya inaktif. Kalau saudara member di gym, saudara member. Tapi saudara ada yang aktif, ada yang inaktif. Dari sini aja kita sudah bisa lihat. Kalau saudara inaktif, tidak aktif, saudara sedang tidur. Nah, saya berdoa dalam beberapa bulan ini, bahkan 1 tahun ini, kita itu betul-betul aktif. Amin. Jangan tidur. Nah, saudara sekalian, pada beberapa tahun yang lalu saya pernah belajar tentang revival. Sejarah revival. Ada satu hal yang menarik. Satu hal yang menarik itu dalam satu artikel ada seorang pendeta atau pembicara diundang untuk ngomong soal revival. Padahal dia bilang saya ini bukan orang yang seperti Reinhard Bonnke,
yang revival, banyak orang diselamatkan. Billy Graham, ya, apalagi Morris Cerullo, orang-orang yang dipakai luar biasa. Dia bukan seperti itu. Bagaimana dia mau ngomong soal revival? Dia rasa kayak kecil hati gitu. Dia berdoa, Tuhan ngomong ke dia. Tuhan ngomong, kalau kita itu bicara, dia bilang gini, Tuhan Roh Kudus dalam hatinya ngomong, kalau kita ngomong di gereja soal iman, terus menurut, iman akan terjadi dalam gereja. Kalau kita ngomong soal kasih, terus menerus akan terjadi kasih dalam gereja. Nah kalau kita ngomong soal revival terus menerus akan terjadi revival. Oh, dan kalau kita ngomong soal bangkit dan bersinar terus menerus, apa yang terjadi? Kita akan bangkit dan kita akan bersinar. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Jadi saudara, mungkin hari ini saudara pernah dengar firman Tuhan. Tapi kita akan ngomong terus menerus. Seperti seorang pelari 100 meter. Tiap kali dia latihan, dia lari 100 meter. Apa yang dia mau kejar? Sepersekian detik. Dia lari untuk apa? Sepersekian detik. Demikian juga kita bahas firman Tuhan berulang-ulang supaya kita lebih mengerti. Lebih memahami. Apa itu namanya rise up and radiant. Jadi saudara sekalian, pada waktu saya mau mempersiapkan ini, ada satu pertanyaan dalam diri saya. Kenapa kita harus bangkit? Kenapa kita harus bangun? Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus bangun? Nggak ada yang mau jawab? Kenapa kita harus bangkit? Ada yang bilang, oh mungkin karena kita masih tidur. Makanya kita harus bangun. Ya oke lah. Karena tidur ya bangkit. Tapi alasannya apa? Apa yang mendorong saudara itu bangkit atau bangun? Ada alasannya kan sekarang anak muda kan sering suka tanya why kan? Ya. Nah why? Kenapa kita harus bangun? Nah itu yang mendasari firman Tuhan kita pada pagi hari. Kenapa kita harus bangun? Kenapa kita harus bangkit? Itu yang akan kita pelajari. Dan pada waktu saya mulai berdoa itu tidak lama Tuhan berbicara di dalam time alone with God. Isi. Makanya penting sekali time alone with God. Pada waktu saya lagi baca time alone with God, saya lagi baca Roma. Roma itu salah satu kitab favorit saya. Karena pada beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya umur 19 tahun, ada seorang misionaris. Dia itu di Bandung waktu itu, saya itu bertamu, datang di tempat kembar saya. Saya tahu saya punya kembar di Bandung tahun umur 19 tahun. Nah dia itu dapat beasiswa di Prancis. Pada waktu dia dapat beasiswa di Prancis, misionaris ini ngajak dia itu 2 minggu untuk belajar budaya Prancis. Salah satu budaya Prancis yang saya tahu, bahwa kalau kita itu, jadi saya ikut di situ. Jadi saya berkunjung 2 minggu, tinggal di rumah, dikasih makan pagi, siang, dan malam. Kemudian ya free. Puji Tuhan, itu waktu yang saya ingat sekali. Karena belum pernah makan makanan Eropa, dikasih makan Eropa. Oh apa itu sereal? Oh dikasih makan. Jadi kita belajar budaya. Salah satu budaya yang saya ingat misalnya, kalau kita katanya... kalau kita makan, ada tamu datang, kita itu waktu tuan rumah itu makan, dia tuh nggak boleh cepat-cepat selesai. Harus pelan-pelan sampai sama-sama selesai dengan tamu. Kenapa? Karena kalau cepat-cepat selesai, tamunya itu mau tambah sungkan. Jadi itu etikanya kayak gitu katanya. Oh oke, jadi saya belajar kalau ada tamu di rumah, saya pakai budaya Prancis. Jangan cepat-cepat. Udah lapar ya. Ada banyak budaya, tapi yang paling berkesan itu waktu dia belajar, dia kasih ajar yang soal Roma. Satu, Roma itu dia bilang, kitab Roma itu kitab yang doktrinnya komplit katanya. Karena dia itu diajari semuanya, soal keselamatan, soal Roh Kudus, soal Israel. Nah, ada di kitab lain yang mengajar seperti itu. Nah, pada waktu saya belajar itu, akhirnya saya dapat, itu membekali saya. Makanya pada waktu saya baca renungan harian, bisa saya minta minum ya? Oke, thank you. Oke, saya minum sebentar ya. Oke, jadi
Waktu saya belajar kitab Roma 1-8 bicara tentang basic kekristenan. Nah, ayat yang ke-13 yang saya dapat ini itu berbicara tentang kesimpulan. Berbicara tentang oke, saya lupa terus ini. Oke. Berbicara tentang kesimpulan daripada apa yang sudah dibahas 1 sampai dengan 12. Saudara tahu dia Roma 10 berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan. Roma 12 bicara tentang tubuh, jiwa, roh, kita harus melayani Tuhan. Jadi semua itu dikomplitkan dan ayat 13 ini penting sekali. Karena berbicara dia kayak mengulang apa yang disampaikan lagi. Dan itu yang kita akan pelajari pada pagi hari. Saudara siap? Amin. Oke. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Ini cuma 4 ayat aja yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Tapi ini firman Tuhan ini sangat luar biasa. Mengajar kepada kita bagaimana kenapa kita harus bangkit dan bagaimana kita harus bersinar. Amin. Saudara sekalian, kalau saudara baca Roma 13 ayat 11 sampai 14, di atasnya itu saya tulis AYT, bukan apa namanya itu BT ya. Ya. AYT itu artinya itu ayat yang terbaru. Ya, ayat yang terbaru itu seperti Bible study-nya kalau di Inggrisnya itu. Nah, karena kalau kita baca firman Tuhan, Alkitab itu terutama Perjanjian Baru itu ditulis oleh bahasa Greek, bahasa Yunani. Nah, baru diterjemahan ke bahasa Inggris atau Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu terjemahan dari King James Version. Nah, pada waktu kenapa kita perlu beberapa translate? Karena kadang-kadang bahasanya itu tidak pas. Oleh sebab itu saya suka baca bahasa Inggris dulu. Saya dapat Roma 13 ini di bahasa Inggris dulu. Karena saya time alone God pakai bahasa Inggris. Tapi pada waktu saya baca yang bahasa Indonesia, ada kata-kata yang kurang pas. Makanya saya ambil bahasa ayat yang terbaru ini karena lebih pas. Nah, pada waktu kita akan baca satu persatu. Tapi saya summary aja pada Roma 13 ini berbicara ayat 11 itu berbicara tentang kenapa kita harus bangun, dan ayat yang 12 itu bicara tentang apa yang harus kita lakukan. Kemudian ayat yang 13 dan 14 itu berbicara diulang lagi soal bahwa kita itu harus melakukan ini dan dikasih summary ayat 14. Mari kita baca bersama. Roma 13 ayat 11-14 dikatakan demikian. Kemudian kamu mengetahui waktunya, bahwa sekarang ini saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu pertama kita percaya. Ya. Malam sudah berlalu dan siang sudah dekat. Karena itu marilah kita membuang perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari, bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam percabulan dan hawa nafsu, dan bukan dalam pertengkaran serta iri hati. Akan tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Nah, saudara-saudara, pada waktu saudara membaca selitas ini, pasti Roh Kudus sudah berbicara kepada kita. Oh, ini sesuatu ini. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita merenungkan lebih lama lagi, Roh Kudus akan berbicara lebih dalam lagi. Makanya pentingnya kita itu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan artinya itu memandang lebih seksama. Memperhatikan. Pada waktu saudara memperhatikan, saudara merenungkan, saudara akan tangkap sesuatu. Oleh sebab itu hari ini saya akan ajar saudara untuk merenungkan firman Tuhan lebih lagi. Oke, saudara siap? Oke. Terus kita akan baca satu persatu. Ya. Ayat yang ke-1, Roma 13 ayat 11. Nah, saudara lihat saya akan ada tambah 2 di bawahnya. Saya tidak akan baca bahasa Inggrisnya, tapi saudara boleh baca sendiri di ayat cukup jelas ini. Oke, cukup. Nah, tapi saya ambil yang Modern English Version, yang bahasa Inggris yang kedua. Modern English Version itu adalah pembaruan daripada King James Version, New King James Version. Jadi dia pakai modern, ya 2014 dia keluarkan pakai kata-kata yang lebih modern. Nah, kemudian saya pakai yang bawahnya itu Passion Translator.
Karena ada bedanya translate itu, ada yang namanya itu literal translator, artinya diambil dari bahasa aslinya. Ada yang namanya itu dynamic translator, atau dia pakai tafsiran. Jadi dia tambah kata-kata dengan tafsirannya dia. Nah, itu salah satu passion translator. Dan ini luar biasa passion translator itu. Makanya saya tambah di sini karena ada kata-kata yang saudara lihat itu menekankannya itu lebih baik. Nah, saya baca ulang lagi ya. Kemudian, kamu mengetahui waktunya bahwa sekarang ini. Kita stop di situ. Paulus berbicara tentang waktu. Kenapa kita harus bangkit? Karena Paulus berbicara soal waktu. Bahasa Inggrisnya, furthermore knowing the time. Ya. Passion Translate ngomong, to life like this is all the more urgent. Kenapa kita harus bangkit? Karena situasi sekarang ini situasi yang urgent. Situasi yang urgent. Itu yang sebetulnya Paulus mau ngomong. Kenapa? Pertama, bahwa sekarang inilah saatnya kamu untuk bangun dan tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu pertama kita percaya. Bingung kan? Tapi sebetulnya itu artinya keselamatan itu ada 3 macam. Keselamatan itu ada yang namanya dahulu, sekarang, dan akan datang. Dahulu itu pada waktu kita bertobat, kita ditebus, itu namanya itu dahulu. Kita sudah dilahir baru, kita diselamatkan. Itu namanya keselamatan. Ada yang kedua, keselamatan sekarang. Kita itu diselamatkan sekarang. Tapi ada yang namanya itu in the future. Yaitu kita itu waktu kita Tuhan sama-sama the presence of God. Kita masuk surga. Itu namanya itu Tuhan datang. Nah, yang dimaksudkan di sini, sekarang keselamatan sudah dekat, itu Tuhan mau datang. Maksudnya begitu. Nah, karena apa? Karena Tuhan mau datang. Nah, kalau Tuhan mau datang itu berarti waktunya sudah singkat. Itu yang Paulus mau ngomong. Ini tahun 2000 tahun yang lalu. Dan banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus datang itu nanti jauh. Jadi kita tidur aja dulu. Ada ayat yang lain ngomong bahwa jangan sampai Tuhan datang, engkau lagi tidur. Saudara tangkap? Ini sesuatu yang urgent. Yaitu kita ini Tuhan, dari tanda-tanda di Matius 24 sudah mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Matius 24 dikatakan ada tanda-tanda perang, kelaparan, tapi itu bukan kesudahannya. Kesudahannya ada tandanya. Kalau sudah dekat, yaitu Injil sudah diberitakan di seluruh bumi. Itu baru tandanya sudah dekat. Saudara, dengan kemajuan teknologi sekarang, internet, di kampung-kampung bisa lihat Injil. Berita Injil sudah tersebar. Itu tanda-tandanya itu sudah semakin dekat. Jadi ini yang Paulus katakan, kemudian kamu mengetahui waktunya. Knowing the time. Artinya itu time ini, time yang urgent. Kalau saudara final itu, biasanya kok ada terjadi apa? Kalau saudara pelari ya, pelari maraton. Yang terakhir, race terakhir apa yang saudara lakukan? Terakhir. Lari secepat mungkin kan? Betul enggak? Kalau saudara nonton fireworks, apa yang terjadi terakhir? Pum, 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 ya kan? Demikian juga terakhir itu kayak ada suatu pertarungan. Kuasa kegelapan dan kuasa terang. Iblis bekerja. Iblis sedang bekerja. Di dalam Yesaya 60 ayat 1-2, saudara pernah dengar kan? Kita bolak-balik baca kan? Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, iblis juga mau melakukan racing. Karena ini waktu terakhir bagi dia. Dia mau masuk dibuang di neraka.
Jadi dia mengerahkan segala kekuatannya untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Kegelapan sedang meliputi bumi. Nah, bayangkan kalau orang-orang Kristen tidur. Itu yang sebetulnya kenapa kita harus pagi. Kalau sudah gelap, satu lilin aja bisa menerangi, betul nggak? Kalau sudah di kamar ada mati lampu, saya sering di kamar mati lampu, kakinya kena ranjang di ujungnya. Kenapa? Gelap. Orang yang gelap itu butuh terang. Nah, Tuhan bilang bangkit supaya kita tuh bisa menerangi. Kecil aja sudah menerangi, amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita sadar bahwa kita perlu bangkit. Kita perlu bangun. Kita perlu aktif. Pastor Paulus bilang, kadang-kadang kita itu dengan Omikron itu kita terlena. Kita ada tapi tidak aktif. Kita tidur. Ini bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong. Ya, balik. Kita masih kembali. Jadi pertama ada satu hal yang pertama yang kita harus tahu bahwa kita harus tahu ini waktu terakhir. Waktu terakhir. Yang kedua, ini waktu yang urgent, waktu yang krusial. Saya kasih ilustrasi sedikit apa itu namanya krusial. Saudara tahu, beberapa saudara yang tahu saya itu adalah lanjutkan sekolah saya. Saya 6 tahun lalu saya decided ambil saya punya S3. Pertama coba-coba sih. Kepingin. Tapi akhirnya sudah masuk dan tidak bisa keluar lagi. Jadi harus terus. Dan akhirnya tiap minggu saya harus bikin paper, research. Deadline-nya jam 10 malam. Itu tiap minggu. Ya, jadi kebiasaan. Tapi kalau saya mempersiapkan deadline saya itu, saya harus kira-kira persiapan 8 jam. Jadi kira-kira hari Minggu ini jam 1 saya sudah mulai 8 jam, saya mulai paper saya. Jam 10 malam harus masuk. Kalau tidak masuk, saya akan fail. Nggak boleh dapat C, harus B. Kalau saya fail, saya bisa drop out. Jadi mau tidak mau saya harus bikin. Nah, 6 jam pertama atau 5 jam pertama bisa santai. Bisa nonton TV sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah tinggal 1 jam, 2 jam, habis. Don't touch me, jangan ganggu. Ya, istri saya mana saya sudah tahu. Saya harus buka mata saya. Jangan sampai lewat. Itu namanya urgent. Itu namanya urgent. Saudara itu kalau saudara tahu artinya urgent, saudara bangun karena saudara tahu itu urgent. Saudara tangkap? Jadi kita ini Tuhan katakan ini urgent. Jadi kita bangun bukan semua sembarang bangun, tapi ini urgent. Kita harus bangun. Gitu loh. Saudara tangkap? Saya percaya, saya harap bisa tangkap. Ini baru ayat pertama. Wah, waktu saya tahu, Tuhan, ini saya juga belajar. Saya lebih fokus lagi. Saya mau lebih aktif lagi. Dan saya harap kita itu juga spiritnya itu mulai. Wah, kita itu harus aktif. Karena ini soal urgent. Amin, saudara sekalian. Oke, kita terus. Roma 13 ayat 12. Nah, ini berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Bukan cuma sekedar bangun. Malam sudah berlalu dan siang sudah dekat. Karena itu marilah kita membuang perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, ini saudara perhatikan ayat ini. Sementara saya minum. Yang ayat yang di bawah di kalimat yang kedua, ya. Ini saudara perhatikan kan luar biasa. Karena malam sudah berlalu dan siang sudah dekat yang saya ngomong tadi. Time-nya itu sudah mau deadline. Ya, marilah kita membuang perbuatan-perbuatan kegelapan. Ada yang namanya itu membuang. Bahasa Inggrisnya itu take off. Kalau King James bilang itu cast out. Jadi ada action. Cast out. Take off. Baru ada namanya itu put on. Jadi ada 2 hal yang kita harus lakukan.
Kalau kita bukan cuma saudara bangun. Kita cast out perbuatan-perbuatan kegelapan dan kita put on. Yang kita itu cast out itu perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan kegelapan? Hal-hal yang gelap. Kalau saudara menipu, di mana? Yang nggak kelihatan kan? Kalau saudara berzina, cheating, di kegelapan kan? Kalau saudara bohong, supaya orang nggak tahu kan? Itu perbuatan kegelapan. Firman Tuhan kata, ini urgent. Kita harus cast out semuanya itu. Amin. Kita cast out. Saya tahu bahwa walaupun kita Kristen, kadang kita masih hidup dalam kegelapan. Dan Tuhan katakan, sewaktunya kita cast out. Dan Paulus katakan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa itu? Ini abstrak lagi kan? Apa itu? Perlengkapan senjata terang itu perlengkapan senjata Allah. Saudara tahu itu Efesus 6 berbicara tentang perlengkapan senjata perang. Itu sama. Perlengkapan itu artinya kalau kita pakai kebenaran itu jadi senjata. Misalnya kita pakai berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran itu karena ikat pinggang itu ditaruh senjata, ditaruh minuman. Kalau saudara di pramuka dulu, ada belt yang tebal gini, ya, taruh pisau, taruh minuman, apalagi, taruh macam-macam. Kalau tidak ada itu susah kan? Nah itu namanya itu bersenjata kebenaran. Nah, senjata kebenaran itu senjata, karena itu bisa menerangi, ya. Di dalam Passion Translation itu panjang, tapi saudara lihat, saudara baca baik-baik itu luar biasa. Dia bilang malam itu akan hilang kalau fajar menyingsing. Dia pakai kayak puisi. Tapi betul, namanya pada waktu malam, pada waktu fajar menyingsing, lah tiba-tiba terang. Karena terang itu langsung mengalahkan kegelapan. Ya. Oleh sebab itu katanya kita itu harus membuang semua kita punya yang perbuatan kegelapan, seperti kita buang baju yang kotor. Ya, seperti buang baju yang kotor. Dan kita pakai yang namanya itu the radiance of light. Be radiance. Kita pakai the light, cahaya kebenaran. Kalau kita pakai cahaya kebenaran, kita bisa bersinar. Amin. Itu yang namanya itu rise up dan be radiance. Saudara lihat luar biasa pas Paulus ini kata-katanya itu precisely. Jadi sangat betul-betul tepat ya. Amin. Apalagi yang kita pelajari dari sini. Oke, kita lanjut. Roma 13 ayat 13. Marilah, ini diulang sebetulnya. 13 sampai 14 itu kayak penekanan lagi. Sebetulnya hanya penekanan. Apa yang sudah dia bahas 1 dan 2 itu sebetulnya diulang lagi. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Bukan dalam pesta pora dan kemabukan. Bukan dalam percabulan dan hawa nafsu. Dan bukan dalam pertengkaran serta iri hati. Karena sebagai orang Kristen, kita bisa juga pesta-pesta. Artinya boleh pesta, apa bilang nggak boleh pesta? Boleh pesta, tapi pesta yang akhirnya itu sampai mabuk-mabuk. Dan bukan cuma itu, saudara, ada sekarang pesta-pesta yang mulai pesta liar. Zaman dulu, zaman sekarang itu sama aja, saudara-saudara. Kalau saudara, makanya itu saya tidak terlalu suka alkohol. Mungkin saudara yang suka alkohol, tapi saya nggak suka alkohol. Walaupun dulu saya minum alkohol. Karena saya researchnya itu, orang yang alkohol itu syaratnya itu ada putus-putus. Saya nggak mau sel-sel ya putus-putus, saudara. Makin lama saudara makin minum alkohol, putus-putus. Makanya orang kalau terlalu banyak alkohol, bisa ada sedikit putus-putus. Saudara, minum sedikit anggur untuk stomach katanya, itu firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah cinta alkohol itu, banyak teman-teman saya di Manado itu, mereka mati muda.
Mereka karena kalau orang sudah suka alkohol, dia itu tidak suka Coca-Cola lagi. Bangun langsung alkohol. Bangun di Manado ada namanya cap tikus. Cap tikus ya betul ya. Ya, itu alkoholnya kalau taruh api itu nyala gitu loh. Dan mereka itu minumnya kayak gitu. Dan mereka tidak sadar dalam dirinya itu hancur sudah. Mereka mati muda semua. Oke, saya kembali. Firman Tuhan ini. Jadi jangan dengan pesta pora, kemabukan, dan bukan dalam pertengkaran serta iri hati. Karena kadang-kadang orang hidup walaupun dia Kristen itu, dia itu diliputi dengan iri hati dan pertengkaran. Hari-harinya itu dia bertengkar dengan suami, bertengkar dengan anak, semuanya itu bertengkar. Akhirnya itu fokusnya itu di pertengkaran. Akhirnya dia itu tidak sadar dia itu sebetulnya sudah inaktif. Ya. Makanya itu semuanya itu menjaga kita itu supaya kita tetap aktif. Nah, itu yang dimaksud dengan yang kedua. Let us behave properly. Artinya itu kalau kita mau, kalau bahasa Indonesianya kan marilah kita hidup dengan sopan. Itu tidak terlalu pas buat saya. Tapi bahasa Inggrisnya lebih tepat. Let us behave properly. Present translatornya, we must live honorably. Jadi artinya itu bukan cuma sopan. Sopan itu artinya kita baik sopan. Nah, maksudnya itu attitude-nya. Kita itu harus betul-betul jaga supaya kita itu hidup dalam cara yang benar. Semua orang masih belajar. Nggak ada yang sempurna. Tapi firman Tuhan ditaruh supaya kita punya target. Bahwa ini yang kita harus lakukan. Dan pada waktu kita bertobat, pada waktu kita terima Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan kasih banyak tools. Tuhan kasih kita itu Roh Kudus. Tuhan kasih kita itu anugerah, the grace, the power of grace. Dahulu kita tidak bisa lakukan, kita sekarang ada grace. Kita bisa lakukan. Firman Tuhan katakan kalau kau lahir baru, kita akan ada benih yang kita tidak bisa melakukan dosa lagi. Ada banyak tools yang Tuhan taruh pada waktu kita terima Tuhan. Dan itu yang membuat kita itu sanggup untuk melakukan behave properly. Amin. Cuma masalah itu kita punya mau atau enggak. Kita punya decide mau lakukan atau enggak. Kita punya power untuk lakukan itu semua. Amin saudara sekalian. So far saudara dapat sesuatu? Amin. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir. Akan tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Ayat ini bagus. Yang put on Christ. Tapi kalau jangan merawat tubuhmu itu kurang pas buat saya. Ya, di dalam bahasa Inggris yang lebih pas yaitu but put Modern English Version katakan, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision of the flesh to fulfill. Artinya di Present Translation katakan, jangan ada momen. Ya, ini senang saya Present Translation. Jangan ada momen kita itu mau membiarkan diri kita itu jatuh. Jangan kasih kesempatan lah kepada itu powerful sekali. Karena kalau saya seorang IT, saya biasanya itu bikin sistemnya selalu itu dua sistem, ada backupnya. Artinya kalau satu jatuh, ada backupnya. Nah, kita itu lakukan sistem itu, bikin sistem bagus. Jadi pada waktu ada attack itu kuat. Jadi kita itu mempersiapkan dahulu. Sama dengan ini. Paulus katakan, kalau kau nak mau jatuh, harus siap dulu. Harus siap dulu. Saya kasih, ada di ayat sini. Saya kasih contoh yang paling jelas, yang saya suka sekali itu tentang Daniel. Saya pernah bahas setelah Daniel berdoa. Tapi kenapa Daniel itu bisa berhasil dalam beberapa generasi? Ada satu kunci dalam dirinya dia. Yaitu dia itu katakan, aku berketetapan hati
untuk tidak menajiskan. Ada istilahnya berketetapan. Ada istilahnya berketetapan. Itu saya ambil sekali. Pastor Paul pasti tahu saya pernah sharing soal itu. Berketetapan itu jadi salah satu kata yang saya mau saudara itu tangkap. Karena pada waktu saya nggak mau menajiskan diri. Saudara berketetapan. Jadi sebelum datang, saudara sudah tahu ini serangan. Kalau saudara buka-buka Reels, Instagram, kadang-kadang kan keluar yang aneh-aneh. Nah, saudara berketetapan, nah gitu. Itu yang praktis. Berketetapan tidak lihat yang aneh-aneh. Nah, kalau saudara biasakan itu nggak bisa masuk. Karena saudara sudah berketetapan. Saudara sudah tidak membiarkan satu momen pun itu bisa masuk. Amin. Ini yang Paulus katakan terakhir. Put on Christ. Itu sudah cukup. Taruh Kristus fokus. Di dalam Roma 8 dikatakan kalau Kristus ada dalam kamu, jika Kristus ada dalam kamu, ada 3 kali dikatakan. Kalau Kristus ada dalam diri kamu, kamu bisa lakukan apa aja. Asal Kristus ada dalam diri kamu. Yang kita harus fokus itu apa Kristus betul-betul dalam diri kita. The Spirit of God betul-betul dalam diri kita. Kalau kita itu udah strong, kita bisa lakukan. Kita bisa membuang segala kegelapan dan kita bisa bersinar. Amin. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir yang di ayat 14. Saya kunci dengan ayat ini. Efesus. Saya baca 2 ayat ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin. Saudara, saya percaya Tuhan. Kalau terang itu dalam diri kita, yang kita lakukan itu cuma 3. Berbuat kebaikan, berbuat keadilan, dan buat kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara renungkan diri saudara. Saudara renungkan diri saudara. Apa saudara masih ada kegelapan? Apa saudara masih tidur? Saudara yang yang ada juga di depan di online, saudara boleh berdoa. Apa saudara ada dosa, kegelapan, hiding yang ada dalam diri saudara? Saat ini kita mau bangkit. Saat ini kita mau bangkit. Saudara mulai berdoa dan mulai ambil ketetapan. Tuhan, hari ini saya mau bangkit. Hari ini saya mau cast out segala kegelapan. Hari ini saya mau pakai senjata kebenaran, senjata terang itu Tuhan. Kami mau put on Christ. Kalau saya di antara saudara yang belum terima Kristus, ini saatnya. Karena Tuhan katakan, pastikan bahwa saudara itu ada Kristus. Saudara yang mendengar di video atau rekaman, saudara simply katakan, Tuhan, aku bertobat akan dosa-dosa saya. Saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau hidup mengikuti Engkau. Katakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu. Dani Hermanus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami tahu Engkau bicara, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau mengambil alih. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana yang besar buat kami dan Engkau memberikan kami sarana, Engkau memberikan kami cara bagaimana supaya kami bisa bangkit dan bersinar. Dan bukan hanya Engkau memberikan kami sarana, bukan hanya Engkau memberikan kami memberitahu bagaimana caranya, tapi Engkau sendiri menyertai kami dan Engkau sendiri memampukan kami. Oh, terima kasih ya Tuhan. Bahkan pada saat saya berdoa, saya diingatkan tadi Dani mengatakan dia excited sekali dan dia sampai lupa bawa catatannya.
Waktu dia ngomong begitu saya tertawa dan saya ingat apa yang terjadi dalam hidup saya berapa tahun yang lalu. Saya diundang untuk bicara di tengah-tengah leaders. Yang hadir itu semuanya pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan dan 25.000 orang yang hadir. Saya excited juga dan saya ketinggalan juga catatan saya. Tapi Tuhan bekerja. Nah, 2 minggu yang lalu waktu saya pergi ke Altoona, Pennsylvania, saya ada catatan saya. Saya siap untuk melengkapi jemaat di sana, saya maju, ada. Tapi pada saat saya berbicara, Roh Kudus mengambil alih. Pada saat saya berbicara, Tuhan bicara, stop, kamu bernubuat, sampaikan kepada si A, si B. Lalu saya teruskan lagi, lalu Tuhan bicara lagi. Coba kamu ngomong yang ini yang gak ada di catatan saya. Sehingga saya rasanya, khotbah saya rasanya itu choppy, tahu choppy, rasanya gak nyambung gitu ya. Tapi karena saya belajar taat. Walaupun khotbahnya choppy, tapi puji Tuhan saudara, hasilnya luar biasa. Saya nggak altar call, itu orang maju. Langsung ada 1 orang di sini, 2 orang di tengah. Lalu waktu saya altar call, 65% maju ke depan. Karena apa saudara? Ada catatan, nggak ada catatan, yang penting ada Roh Kudus. Nanti minggu depan saya share kesaksiannya. Hadir saudara, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman yang hidup, firman yang dihidupkan, yang bisa membekali kami. Waktu kami pulang, kami bisa praktekkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus semua umat yang percaya berkata amin. God bless you. God bless you.